Oke, untuk melanjutkan nomor selanjutnya adalah nomor 6. Nah, di sini perhatikan gambar dari pernyataan berikut, di mana di sini ada lintasan bola dari A ke B ke C. Nah, apakah kesimpulannya? Nah, oke, kita cek satu-satu. Di mana yang pertama adalah gerakan bola dari A ke B, energi potensialnya bertambah, betul, karena memang ketinggiannya bertambah juga. Nah, namun karena di sini kecepatannya bertambah, itu salah. Nah, jadi semakin tinggi ini kecepatannya akan berkurang. Nah, berarti opsi nomor 1 ini adalah salah, ya. Lalu untuk nomor 2, gerakan bola dari A ke B itu adalah energi potensialnya bertambah, betul, karena makin tinggi kedudukannya. Nah, ini sudah pasti betul. Oke. Lalu nomor 3, di sini gerakan bola dari B ke C, energi kinetiknya bertambah. Ya, betul ya. Jadi dari B ke C ini kecepatannya akan bertambah sehingga energi kinetiknya juga bertambah. Lalu karena makin rendah kedudukannya. Nah, dari B ke C ini kedudukannya pun makin rendah, berarti energi potensialnya makin rendah, namun energi kinetiknya makin besar. Nah, berarti nomor 3 itu adalah betul. Oke, jadi option yang kita pilih itu adalah 2 dan 3 untuk nomor 6. Oke. Selanjutnya adalah nomor 7. Nah, ini dimana di sini ada kesetimbangan beban, biasa kita singkat dengan W gitu ya. Lalu kuasa kita singkat dengan F. Nah, di sini ada tumpu ke beban, ini adalah lengan beban atau LB. Nah, yang pertama kita harus cari dulu berapa sih jarak dari tumpu ke kuasa. Inilah yang disebut sebagai lengan kuasa. Oke. Nah, masih ingat adik-adik untuk persamaannya itu adalah W dikali lengan beban itu harus sama dengan F dikali lengan kuasa. Nah, di mana W-nya adalah 600. Jadi 600 dikali lengan bebannya adalah 200 dan F-nya di sini adalah 300. Nah, kita mau cari lengan kuasa. Nah, kita sederhanakan 300 sama 600, curet ini habis. Lalu di sini adalah 2. Berarti 200 kali 2 400. Nah, maka inilah nilai dari lengan kuasa. Nah, setelah itu adik-adik, saat titik tumpu digeser 10 cm, nah mendekati, berarti otomatis titik tumpu mendekati beban. Nah, maka lengan beban akan berubah, yang tadinya 200 karena mendekati, berarti 200 ini akan berkurang. Nah, sehingga lengan bebannya menjadi 200 dikurangi 10, maka dapatlah 190 cm. Nah, akibatnya pun lengan kuasa adik-adik yang tadinya yang sudah kita cari adalah 400, karena kita pindah tumpunya mendekati beban, berarti di sini lengan kuasanya akan bertambah, ditambah 10 cm. Berarti nanti lengan kuasanya menjadi 400 tambah 10, maka dapatlah untuk lengan kuasa yang baru adalah 410 cm. Oke. Nah, sekarang apa yang kita lakukan agar tuas tetap setimbang? Nah, berarti kita coba bahwa untuk lengan kuasanya kita rubah, di mana beban, kuasa, dan lengan bebannya dijadikan tetap. Nah, rumusnya tetap sama, itu adalah W dikali LB itu sama dengan F dikali lengan kuasa. Nah, jadi nanti W-nya adalah berapa adik-adik? Untuk 600 dikali lengan bebannya adalah 190, F-nya itu adalah 300 dikali lengan kuasa. Nanti ini kita sederhanakan juga. Nah, sehingga kita dapatkan 2 kali 190 adalah 380. Nah, inilah lengan kuasa yang baru. Nah, kalau kita bandingkan yang tadinya 410 menjadi 380, berarti lengan kuasanya harus
digeser. Iya, jadi digeser. Selisihnya adalah 410 dikurangi 380, itu nilainya adalah 30 cm. Berarti jawabannya digeser sejauh 30 cm mendekati titik tumpu. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, untuk selanjutnya adalah nomor 8. Di sini ada sebutir telur tenggelam. Nah, apabila ke dalam air ditambahkan garam dapur dan larut di dalamnya, maka yang terjadi dengan telur adalah, nah, kita lihat bahwa pada saat ditambahkan garam dapur, adik-adik, berarti massa jenis air itu akan bertambah. Jadi akibatnya apa? Maka telur akan sedikit demi sedikit akan naik. Nah, artinya dalam kondisi massa jenis air bertambah, maka telur akan lama-kelamaan akan naik. Nah, sehingga maka jawaban yang tepat di sini adalah yang C, di mana telur akan melayang karena massa jenis larutan bertambah ketika ditambahkan oleh garam dapur tersebut. Oke. Selanjutnya untuk nomor 9, di sini ada gelombang, ya, di mana di sini kita lihat ini adalah 3 meter. Nah, ini adalah kita katakan sebagai jarak atau S. Nah, kita lihat gelombangnya ada berapa gelombang, adik-adik? Nah, ini ada 1 gelombang, lalu 2 gelombang, dan setengah. Berarti jumlah gelombangnya di sini adalah N-nya, ini adalah 2,5 gelombang. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai dari lambda. Jadi lambda itu adalah jarak dibagi jumlah gelombang. Maka 3 dibagi 2,5. Inilah untuk lambdanya. Nah, apabila periode gelombang 0,3 sekon, nah ini periode adalah T, berarti besarnya cepat rambat. Nah, kita lihat bahwa cepat rambat itu, masih ingat? Ya, jarak dibagi waktu. Namun kalau misalkan ada lambda dan periode, ini adalah kita ganti menjadi lambda dibagi periode. Nah, lambdanya adalah 3 per 2,5 dibagi 0,3. Oke. Nah, ini tinggal matematiknya. 0,3 itu adalah 3 per 10. Karena pembagian, berarti kita balik jadi 10 per 3. Nah, kita coret, maka tinggal 10 dibagi 2,5. Iya, ini adalah 4 meter per sekon. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, oke. Selanjutnya adalah nomor 10. Di mana di sini apabila kita berada dalam suatu ruangan tanpa zat peredam suara, maka suara kita kurang terdengar jelas, ya. Hal ini disebabkan oleh, nah, karena terjadinya bunyi pantul yang sesaat setelah bunyi asli. Nah, itulah yang mengganggu bunyi aslinya sehingga tidak terdengar. Itu yang disebut sebagai gaung, ya. Jadi terjadi gaung sehingga mengganggu bunyi asli. Inilah untuk nomor 10.